Aduh, udah ditutupi. Gimana kalau kita bolos saja? Udah telat juga. Ya, kita masuk aja. Kemarin juga udah bolos. Alah, kita ketahuan. Ayo ah, kita nongkrong aja di kantor biasa. Aku nggak mau. Lagian kita ada tugas tahu. Munafik. Jadi anak itu melompat pagar berusaha untuk masuk. Wah, nyaris tahu lagi untuk urat nunggu mereka. Emang masa kamu nggak salah di dasar aneh? Kalau mau aja jadi panggilan buat kuliah di aku ya. Kalian sibuk lagi? Aulia kenapa? Nggak apa, jangan sedih pahlawan diam ya. Saat suasana makin tegang, Bu Ratna datang. Suara langkahnya membuat kelas perlahan sunyi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ada apa dengan Aulia? Iya, Bu. Kenapa wajah kamu seperti orang ketakutan? Saya nggak apa-apa, Bu. Kamu nggak lagi sakit, kan? Enggak kok, Bu. Baiklah kalau gitu, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Belajar terus disebut sengaja. Iya, baru juga masuk. Kenapa kamu Ardi tidak mau belajar? Bukan itu, Bu. Mau jadi apa kamu Ardi kalau tidak mau belajar? Tugas kita sebagai siswa adalah menuntut ilmu, bukan bermalas-malasan. Baik, Bu. Saya mulai pembelajarannya. Suasana pembelajaran mulai dengan tenang. Bu Ratna memberikan tugas kepada siswa sebagai penutup pembelajaran. Dan istirahat berhenti. Istirahat tiba. Sebagian siswa keluar, sebagian tetap di kelas. Tiba-tiba terdengar suara lagi dari arah belakang kelas. Nih, lihat bukunya. Isinya catatan semua. Pantesan ibu sama dia. Rani, kalau balikin itu catatan penting. Ini penting. Rani, kalau balikin ini catatan penting. Kalau kamu mau perlu video kamu, jangan sampai ketahuan sempurna depan Bu Ratna. Rani, cukup. Itu keterlaluan. Wah, sekarang kamu jadi pembelaan agama. Kalau diam, berarti itu salah. Aku nggak mau. Rani, kamu jahat. Jangan bersakti membuatku. Ah, kamu diam. Tuh, ambil sendiri. Semua orang merangkul, tapi tak ada yang benar-benar pergi. Kadang aku bertanya, apa salahku sampai harus diperlakukan seperti ini? Kenapa sih kamu selalu ganggu dia? Jangan ikut-campur, ini bukan rumah kamu. Kamu selalu ganggu dia lagi. Dia gak pernah laporin kamu di Bu Ratna, karena dia gak mau kamu kena masalah. Tapi kamu malah seenak-enaknya. Nah, laporin Maya. Kalau emang kamu begini sama Aulia, gak berani kan? Udah, mending diam aja. Gila, tiap hari ada drama capek. Aulia, kamu nggak apa-apa? Masalah bullying bukan satu-satunya hal yang membuat kelas 11 retak. Ada satu lagi Abi.
langit dan seluruh bulan lautan, Ardi terlihat bisa. Aku cabut dulu ya. Bosan banget tinggal di hotel. Hah? Ardi jangan, Qurannya kan mau masuk bentar lagi. Ya biarin lah, kalian jadi sama mulu. Aku untuk. Ardi, kamu tuh paling aneh. Mau cabut tapi besoknya marah-marah kalau dia jelek. Udah deh, dia mau ngatur. Ini juga aku. Kamu nggak capek nih, lari terus dari kelas, dari tanggung jawab. Kamu nggak ngerti ya, hidup kamu apa? Kamu tinggal belajar. Aku tiap hari ada sebagainya. Dan di rumah, aku tuh capek. Makanya sekolah ada yang begini. Di, kalau memang berat, tinggal ngomong di buraknya, jangan kabur. Kalau aku ngomong, emang ada yang begitu. Tadi, kita semua punya masalah, tapi kamu nggak bisa sembunyi terus. Kamu cuma bikin diri sendiri makin susah. Bilang aja kalau kamu jalan ke sini. Bukannya sedang berjalan menuju kelas, lalu melihat Ardi. Ardi, mau kemana kamu? Ibu, saya mau ke toilet, Bu. Dengan membawa tas, ikut saya ke kelas. Kalian kira aku tidak tahu apa yang terjadi selama ini? Bullying, membolos, melawan, pastinya hampir hancur karena kalian saling menyakiti dan tidak peduli. Ardi, kamu bolos lagi? Iya, Bu. Berapa kali ibu sudah bilang, kamu tidak harus kuat sendirian. Saya nggak kuat, Bu. Tapi saya juga nggak tahu harus gimana. Semua orang cuma lihat saya nakal. Padahal saya cuma capek, Bu. Ardi, kamu tidak sendiri. Tapi kamu harus stop lari. Kalau kamu mau kelas ini berubah, kamu juga harus berubah. Kalian semua harus berubah. Saya mau coba, Bu. Tapi saya takut. Takut itu wajar. Yang penting kamu harus mau mencoba. Hari ini kita bicara sebagai satu kelas. Tidak ada yang menghakimi dan tidak ada yang menertawakan. Siapapun boleh bicara. Aulia, coba sini cerita. Aku capek, Bu. Tiap hari aku takut masuk kelas. Aku cuma ingin belajar. Tapi aku selalu dijadikan bahan ejekan. Rani, kamu mau bicara? Bu, aku bukan sengaja. Aku benci lihat orang yang hidupnya selalu rapi dan baik saja. Aku di rumah nggak pernah dapat itu. Setiap hari diselain. Aku cuma kesel dan aku ambiasin ke Aulia. Aku tahu itu salah, tapi aku nggak tahu mau ke siapa lagi. Aku ikut-ikutan aja, Bu. Aku takut ditinggal lagi. Aku menyesal. Kelas ini memang kacau, Bu. Tapi kita juga nggak pernah ditanya kenapa kita begini. Kalau aku, ya aku sering bolos. Tapi bukan karena aku malas. Di rumah aku harus jadi mandi kalau orang tua kerja. Kadang aku nggak sempat sekolah. Bu, kita semua sebenarnya capek. Kelas ini kayak mau pecah kapan saja. Anak-anak, ibu tidak ingin menghukum kalian. Ibu ingin kalian mengerti bahwa setiap perbuatan membawa luka bagi orang lain. Kalian yang duduk di sini adalah anak-anak berharga. Kalian mungkin tidak menyadari, tapi masing-masing dari kalian punya luka yang kalian sembunyikan. Aku tidak kuat menahan semuanya sendiri, Bu. Aku juga menyesal.
Aku minta maaf ya. Aku maafin kok, tapi aku harap ini benar-benar berhenti. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Nanti kamu nggak akan bolos lagi kan? Nanti ibu dan kepala sekolah akan berkunjung ke rumah kamu. Kami ingin bertemu orang tua. Iya Bu, aku jadi gerbang tuh lagi masuk. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Lalu mulai berubah. Siska mulai belajar menolak perilaku buruk. Maya lebih tenang. Abdi berusaha hadir tepat waktu. Dan Aulia perlahan berani berjalan. Masih ada ribut kecil, tapi kelas 11B bukan lagi kelas yang letak tanpa harapan. Masuk kelas seminggu kemudian. Ibu bangga melihat perubahan kalian. Ingat, tidak ada kelas yang benar-benar rusak bila masih ada yang mau memperbaikinya. Bu, boleh kita foto bareng? Biar bisa jadi kenangan bahwa kita pernah kacau, tapi bisa berubah. Iya Bu, sebelum jadi kacau lagi. Jangan dong, aku baru mulai lagi. Kelas sudah mulai berubah. Semua berdiri rapat untuk foto bersama. Kalian membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Ibu bangga, sangat bangga sama kalian. Bu, kita kayak kelompok band ya sekarang. Yang penting yang balik ke dalam kayak lagi dong. Dan begitu, kelas 11B akhirnya menemukan jalannya sendiri. Kelas yang dulu retak, kini perlahan menyatu. Mereka belajar bahwa luka bisa sembuh. Kesalahan bisa diperbaiki. Dan perubahan hanya dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa semua manusia punya sisi lakunya masing-masing.